Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi kita lanjutkan diskusi kita kali ini, ya. Ketika ada topik yang akan disampaikan oleh Mbak Priska dan Bu Nani kali ini, saya sangat eh, teringat kembali dengan berita yang sangat mencengangkan, mungkin minggu lalu gitu ya. Jadi sekitar tanggal 18 November, berarti minggu lalu ya, saya membaca di detik.com itu berita yang sangat mencengangkan ya bagi para profesional. Jadi di situ beritanya begini, karyawan resign massal, seluruh kantor Twitter tutup. Nah, itu. Nah, ternyata latar belakang dari isu itu adalah hanya statement dari Elon Musk gitu ya, yang punya Twitter. Sebetulnya Elon Musk ini orang Jawa awalnya kelihatannya ya, jadi Mas Elon gitu ya. Jadi dia memberikan suatu statement yang sangat menarik ya. Dia bilang ke depannya ya untuk membangun Twitter 2.0 menurut dia gitu ya. Dan kita akan semakin sukses karena apa? Dunia akan semakin kompetitif. Oleh karena itu, dia mengatakan kita perlu bekerja dalam jam kerja yang panjang dan intensitas yang tinggi. Nah, itu statementnya. Artinya ketika saya teringat dengan topiknya Mbak Priska dan Bu Nani, terkait dengan para profesional workaholic, apakah Elon Musk ini, beliau ini memang sebetulnya juga adalah pekerja dengan waktu yang panjang, intensitas yang tinggi, atau bagaimana? Ternyata kalau kita lihat, separuh dari karyawannya itu keluar, gitu ya, mengajukan surat resign sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh Elon, ya. Jadi diberikan tenggat waktu, ketika kalian tidak mau mengikuti statement saya, tinggal silakan klik saja link ini, ya, dan saya akan bayar gajinya 3 bulan gaji pesangonnya, gitu ya. Ternyata sebelum waktunya itu sudah separuh karyawannya keluar, ya. Jadi apakah ini mencerminkan bahwa sebetulnya karyawan ini tidak setuju dengan waktu kerja yang panjang, atau bagaimana, kita juga nggak tahu itu ya. Dan kalau kita berkaca kembali ke Indonesia, dalam kondisi saat sekarang ini, masih saja ada sebagian para profesional yang berasumsi bahwa produktivitas itu sangat ditentukan oleh kerja yang panjang. Ya. Apalagi kalau kita statementnya itu, beberapa profesional kita dengar, kalau bekerja semakin malam, semakin lama di kantor, itu tampaknya orang semakin rajin, gitu ya, semakin rajin. Bahkan konon katanya di Jepang, ini ada satu statement juga yang saya dengar, istrinya tuh lebih seneng ketika suami-suaminya itu pulang kerjanya tuh malam-malam hari. Jadi itu menandakan adalah bahwa dia punya kerja yang waktu yang sangat panjang, jadi orang yang rajin gitu ya mungkin ya. Eh, dan sekitar tahun 90-an, 90-an sampai 2000-an ya, saya pernah juga punya teman, dia sangat bangga sekali ketika dia bekerja itu malam-malam di kantor. Jadi semakin panjang dia bekerja, semakin dibangga-banggakan oleh teman saya itu, gitu ya. Nah, saya akhirnya jadi berpikir, karena dia bangga kan berarti saya pikir self esteem-nya tinggi gitu kan ya. Dia bekerja panjang, kemudian semakin lama dia di kantor, dia semakin senang. Nah, ini apakah memang dalam masa kecilnya si teman saya ini ada trauma masa kecil nggak? Karena ada kaitannya dengan apa yang akan disampaikan oleh Mbak Priska kali ini, ya. Jadi saya sangat ingin sebetulnya mendengar pencerahan nanti dari Bu Nani dan Mbak Priska terkait dengan peran dari
trauma masa kecil gitu ya terhadap self esteem bagi individu yang workaholic. Jadi individu yang bekerja panjang. Nah, workaholic itu juga beberapa saya baca dan barangkali perlu juga kita diskusikan nanti ya, batasan-batasan workaholic itu seperti apa sehingga nanti kita tidak sampai terjadi seperti itu ya. Karena menurut Mbak Priska itu ada nggak pengaruhnya dari sisi trauma masa kecil gitu ya, itu yang akan kita diskusikan dari teman-teman. Nah, kali ini pembicara kita tidak asing, sangat tidak asing karena Bu Nani sudah berkali-kali di forum diskusi ilmiah ya Bu Nani, dan bagi teman-teman di Untar juga udah sangat famous Bu Nani gitu ya di klinis gitu ya. Dan Mbak Priska juga adalah alumni dari Untar ya, magisternya. Namun supaya kita lebih melihat nanti kredibilitas dari narasumber kali ini, saya akan coba bacakan dulu ya CV atau short CV-nya dari kedua narasumber kita. Nah, ini tayangkan sama Sis Artina. Ini adalah Ibu Roswiani, PhD psikolog. Terkenal itu dengan sebutan Ibu Nani gitu ya. Silakan Sis. Beliau ini sangat dedicated dengan psikologi. Kalau teman-teman baca di sini jabatan strukturalnya sejak tahun 2006 itu ada dosen Fakultas Psikologi Universitas Negara. Kemudian doktornya diambil dari Netherlands. Saya terus terang Bu susah bacanya nih. Doctor of Philosophy at Radboud University Nijmegen. Saya nggak tahu nih di bahasa Belanda ya Bu Nani ya. 2019 dia sudah lulus dari sana. Sedangkan 2006 itu adalah master dari psikologi klinik di UI. 2004 itu lulus sarjananya dari Tarumanegara. Nah teman-teman kalau ada melihat publikasinya Bu Nani, boleh nih diklik nanti di Google Scholar-nya beliau. Dan pengalaman Bu Nani itu adalah pengalaman akademik dan pengalaman organisasi. Di akademik saya lihat ini banyak reviewer bukan dari di dalam negeri saja, tetapi juga ini banyak di luar negeri ya. Jadi di Nederland, kemudian di Applied Gerontology, ya, Nursing Study juga ini 2019, sejak 2015 nih Bu Nani aktif di sini. Pengalaman organisasi beliau ini juga banyak adalah komite, ya, dari 2002 malah 2002, 3, 2004 sampai 2013 itu ikut di dalam komite-komite, jadi juga bukan di Indonesia saja, tapi juga di di internasional juga nih, seperti ini dia ada di Kanada juga beliau ikut sebagai komite. Jadi komite member Saresihan Departemen Psikologi Tarumanegara. Kemudian ini juga ada yang 2004 kalau teman-teman lihat nih Gonki for Psychotherapy Speaker di Kanada ya. Banyaklah komite-komite. Ada juga di komite 2002-2003 member of Abang None Jakarta Barat nih, komite member of Abang None Jakarta nih. Selamat nih. Jadi teman-teman kita kasih reaksi dulu ke Bu Nani ya. Silakan kasih reaksi plus atau apa, tepuk tangan atau kasih love atau kasih jempol atau apa supaya juga teman-teman tidak mengantuk gitu ya. Nah, ini adalah dari Ibu Nani, short CV-nya Bu Nani. Kalau teman-teman lihat nanti tertarik dengan psikologi klinis itu banyak ini di Google Scholar-nya beliau ya. Itu Ibu Nani PhD psikolog. Berikutnya Sis Sakinah adalah alumni Untar, Priska Eugene, Magister Psikologi psikolog. Bacanya apa Priska Eugene ya gitu ya. Jadi Mbak Priska ini ya. Jadi 2022 lulus dari profesi psikologi di psikologi klinik Universitas Tarumanegara. S1-nya Priska itu adalah dari Atmajaya. Sertifikasinya 2021 dari Certified Counselor di Cognitive Behavior and Behavior Activation di Association Certified ya. Dan pengalaman kerjanya Mbak Priska itu sejak tahun 2016 ya. Dari counselor, kemudian interviewer, human resource support juga ada, kemudian people development and recruitment nih 2018 sampai 2020 nih ya.
Organisasinya juga banyak ini, ya usia muda sangat banyak organisasinya, ada di Leader Tiberias Mall Indonesia, ya. Kemudian di Atmajaya juga ada, ya. Kemudian di Fakultas Psikologi Atmajaya lagi di 2016, sejak 2015 ya teman-teman ya, jadi interviewer new student latihan keterampilan manajer mahasiswa Atmajaya Universitas Jakarta. Nah, ini adalah short CV dari kedua narasumber kita, jadi sangat expert di dalam bidang klinis, dan memang kaitannya sekarang ini klinis, dan saya melihat kaitannya juga nanti dengan PIO. Mudah-mudahan dari teman PIO juga nanti tidak kalah ramainya untuk bertanya sebagaimana teman-teman klinis. Cukup sih Sartina ya perkenalan kedua narasumber kita, dan sebagaimana teman-teman ya agenda kita adalah nanti akan pemaparan hasil risetnya Mbak Priska ya, dengan pembimbingnya adalah Ibu Nani. Sampai nanti kita lihat kesimpulannya seperti apa ya. Setelah itu kita akan buka tanya jawab ya, dan nanti Mbak Priska sama Bu Nani mungkin nanti bergantian. Bu Nani barangkali ada tambahan-tambahan, kita kasih kedua narasumber kita untuk memaparkan hasil-hasil kajiannya sebelum nanti tanya jawab. Nah, sebelum tanya jawab nanti akan ada jeda dari Bu Rusani. Nah, setelah itu baru nanti kita akhiri dengan seremoni penyerahan sertifikat. Nah, kira-kira itu teman-teman agenda kita pada malam ini ya. Jadi waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mbak Priska dan Ibu Nani untuk memaparkan hasil kajiannya. Silakan Mbak Priska dan Bu Nani. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Made untuk perkenalannya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Saya dan Ibu Nani di sini akan memaparkan hasil penelitian yang sempat dibuat oleh kami. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Mbak. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke, jadi memang teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya dan Ibu Nani dan waktu itu ada Ibu Naomi juga gitu ya. Jadi sempat bertiga sebenarnya gitu ya. Itu kita membicarakan tentang self trauma dan self esteem pada individu yang workaholic. Sebenarnya singkatnya seperti itu. Jadi latar belakangnya itu seperti apa sih gitu kan? Jadi awalnya itu memang berpatokan sama ada undang-undang ketenagakerjaan gitu ya. Jadi ada undang-undang ketenagakerjaan yang berbicara bahwa sebenarnya setiap orang itu mempunyai jam kerja tuh setidaknya 40 jam seminggu gitu. Jadi kalau dinamakan itu lebih dari itu namanya disebut dengan lembur. Kalau biasanya pada umumnya ya teman-teman itu kan memang orang-orang yang bekerja lebih dari 40 jam gitu kan, kalau memang terpaksa lembur biasanya memang karena tahu nih ada deadline-nya gitu kan. Tapi ternyata juga ada nih teman-teman kalau misalnya yang disebut sama OATS itu ada orang yang ternyata bukan karena dia mau mengejar tenggat waktu, tapi karena memang punya kecenderungan nggak mampu gitu untuk mengontrol dorongan atau impuls mereka dalam bekerja gitu. Bahkan tuh kalau misalnya menurut Mosier, menurut Griffith juga, itu dibilang bisa jadi orang ini bekerja lebih dari 50 jam satu minggu, atau kalau menurut Griffith bisa jadi 14 jam dalam satu hari, tidaknya. Dan ya tentu saja gitu ya, karena bekerja dengan secara berlebihan, otomatis kan yang istirahat juga jadi berkurang. Jadi penelitian yang dibuat sama Andreasen sebelumnya itu dibilang berkorelasinya dengan pola tidur yang buruk, kemudian akhirnya ada konflik pekerjaan dan keluarga juga, ada berkurangnya kepuasan kerja, kepuasan hidup, bahkan performa kerja juga gitu ya. Karena kan kita tahu ya teman-teman sesuatu yang diforsir itu sangat tidak baik seperti itu ya. Dan kalau misalnya yang dibuat penelitian yang dibikin sama Andreasen, Griffith, dan Gravina waktu pas saat itu di 2012, jadi dia tuh bilang ternyata prevalensi dari perilaku bekerja yang workaholic itu bahkan 8,3% gitu dari total keseluruhan partisipan di saat itu di 2.160 partisipan gitu. Dan ditemukan juga nih bahwa individu dengan workaholism itu biasanya entah gimana cenderungnya banyak ada di beberapa sektor ini yang akan disebutkan seperti agrikultur, ada konstruksi, komunikasi, konsultan, commerce air trade gitu, yang bekerjanya tuh justru di jabatan manajerial ke atas atau bahkan level profesional seperti itu ya. Nah,
Kemudian kalau misalnya menurut beberapa studi juga nih, beberapa penelitian juga dijelaskan dari Sorensen Friedman, habis itu ada juga dari Van Beck dan dari Van Beck juga gitu ya. Penyebab workaholism itu dibilang bisa jadi karena faktor sosial budaya. Misalnya seperti ada diskusi keluarga, ada vicarious learning, atau yang artinya belajar secara terus-menerus gitu kan dari lingkungan, bahwa mungkin dia ngeliat, oh di lingkungannya tuh emang harus bekerjanya seperti ini ya ternyata gitu kan. Ada kompetisi dari peer juga gitu ya, dari lingkungan, ada dari budaya organisasinya juga, mungkin yang disebutkan sama Pak Madir tadi ya, tentang Elon Musk gitu kan ya. Dan juga tentang, ada juga berkaitan sama self efficacy. Sedangkan kalau menurut Van Beck ini, ada dua dibilangnya, ada eksternal, internal. Eksternal bisa jadi karena ancaman di luar diri gitu kan, kayak misalnya dibilang, oh tahu nih budaya organisasinya memang harus gerak cepat gitu, kalau enggak nanti saya dipecat misalnya seperti itu ya. Atau justru karena di luar tuh ingin memberikan reward gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya motivasi secara internal sendiri itu bisa jadi disertai sama self esteem. Tadi udah sempat singgung juga sama Pak Made ya. Dan Aziz Zamari, abis itu dan Wens dan juga Björk itu juga bilang nih, kalau ternyata self esteem individu yang dimiliki sama individu, dia semakin rendah justru malah mempunyai tendensi untuk bersikap perilakunya workaholic, gitu dibilangnya seperti itu. Dan kalau kita tahu sebenarnya salah satu penyebab self esteem yang rendah bisa jadi karena menumpuknya trauma, karena ada childhood maltreatment gitu kan ya, misalnya waktu pas kecil, nanti akan disebutkan ya child maltreatment sendiri itu ada apa aja gitu kan ya, sehingga semakin tinggi tingkat semakin tinggi childhood trauma akan semakin rendah juga self esteemnya gitu. Dan ini ya, kalau misalnya menurut Benson and Fink, itu ada 5 hal gitu kan yang disebut dengan childhood maltreatment. Ada kekerasan fisik gitu kan, artinya menyakiti memang secara fisik gitu kan, menampar, memukul, yang seperti itu, mencubit kayak gitu ya misalnya. Ada juga kekerasan emosional, misalnya dengan cara mengumpat gitu kan ya, diumpatin seperti itu kan mungkin anaknya. Kekerasan seksual yang berkaitan dengan seksual, pengabaian fisik mungkin misalnya kayak, oh anaknya pas lagi lapar jadinya ditinggal misalnya seperti itu ya, jadi yang caranya keras badarinya gitu ya. Dan juga pengabaian emosional kayak misalnya dicuekin seperti itu. Nah, child trauma ini bisa juga nih menyebabkan gangguan pada masa dewasa. Misalnya kayak ada gangguan kepribadian, ada depresi, cemas, ada simptom disosiatif juga, substance abuse, bahkan ada tendensi juga mempunyai ancaman melakukan perilaku bunuh diri dan psikosis juga gitu. Kenapa sih bisa seperti itu? Bisa jadi karena disebabkan sama stres ini ya, karena kan segala sesuatu yang dipaparkan ya. Seperti yang saya juga tulis di sini, bahwa Lothar Nawi juga bilang kalau toxic stress ini bisa disebabkan karena paparan kekerasan atau pengabaian secara terus-menerus gitu kan, sehingga aktivasi respons stresnya tinggi. Kemudian kekerasan emosional pun juga dapat berkaitan dengan kritik diri, sehingga juga self esteemnya rendah itu juga berhubungan juga gitu. Sehingga kita lihat gitu kan, kalau misalnya dilihat tuh kayaknya penelitian tentang workaholic di Indonesia tuh masih sedikit gitu ya teman-teman ya. Jadi belum ada yang menyasar ke arah sana juga gitu kan. Jadi memang penelitian ini akhirnya karena belum ada gitu kan mengenai pengalaman satu trauma terhadap self esteem pada jabatan manajerial dan profesional ke atas seperti itu ya. Informasinya terbatas, jadi kita melakukan penelitian ini gitu kan. Sehingga pertanyaan penelitiannya, ada nggak sih perannya juga nih campur trauma terhadap self-esteem bahkan pada individu dengan workaholic ini sendiri, gitu ya. Gitu kan. Jadi mau melihat nih peranannya seperti apa, dan manfaatnya waktu pas kemarin tuh ya tentu saja buat mengembangkan ilmu psikologis ya mengenai peran suatu trauma yang mungkin berperan terhadap self-esteem juga nih pada pekerja jabatan manajerial atau profesional dengan workaholism gitu. Seperti itu ya. Jadi yang kita cari memang yang pekerja jabatannya manajerial dan profesional saat itu. Dan manfaat penelitiannya itu sudah pasti bagi individu dan child trauma atau workaholic itu bisa bermanfaat untuk melihat dampak nih perilaku workaholic dan child trauma itu sendiri dari studi ini gitu ya. Bagi pembaca memberikan ilmu tambahan baru, bagi psikolog juga mungkin akan membantu memahami peran child trauma nih terhadap self esteem pada individu dengan kecenderungan workaholic juga nih, sehingga bisa menentukan juga nih treatmentnya yang tepat itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi ngelihat core-nya dulu kan, seperti itu tujuan, manfaatnya. Oke, jadi sebenarnya singkatnya di sini
workaholic itu dipandang sama Andreasen, Griffith, Kaplan, dan Palestine tahun 2012 itu sebagai bentuk adiksi sebenarnya. Jadi dari segi adiksi itu disebut bentuk kekhawatiran yang berlebih untuk dapat terus bekerja gitu kan, didorong dari motivasi bekerja yang tidak dapat dikontrol kayak tadi yang dibilang dorongannya impulsnya sangat tinggi, sehingga memakai banyak energi dan usaha dan mengganggu nih hubungan pribadi, aktivitas luang, bahkan kesehatannya mereka gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman dalam satu aspek tapi melibatkan mengganggu di semua aspek kehidupannya dia gitu ya. Dan di sini memang ada 7 hal yang disebutkan, ada salience, ada mood modification, hubungannya sama perubahan mood gitu kan ya, maksudnya mengganggu nih kalau misalnya dia udah mulai berhenti kerja, terus dia mulai kayak, aduh kok jadi cemas ya segala macam kayak gitu kan. Dan kalau toleransi juga kayak dia mau coba terus nambahin jam kerjanya nih gitu, karena meningkatin kayak ada sensasi yang mungkin dia rasain kayak gitu kan. Ada withdrawal symptoms ketika dia berusaha untuk menjauh, mulai ngerasa cemas juga, konflik itu yang tadi disebutkan ya, ada konflik dengan orang lain misalnya, seperti itu ya. Relapse tuh ketika dia mulai berhenti, akhirnya terjadi lagi, seperti itu kan, dan menyebabkan berbagai banyak masalah, problem gitu ya. Kalau saya lihat tuh artinya, apa yang dia pikirkan tuh selalu tentang kerja, seperti itu, kurang lebih. Sehingga akhirnya konsekuensinya tuh bisa jadi, selain dari yang tadi di atas sudah dipaparkan, ada masalah emosi diri gitu kan, untuk melepas diri dari stres gitu kan, dia mungkin pengen melepas diri dari ada rasa stres gitu yang dia miliki, dia coba lampiasin ke pekerjaan, tapi waktu pas dia berhenti bekerja justru malah cemas dan malah semakin lebih stres, masalah hubungan juga jadi renggang sama orang lain gitu kan, masalah kesehatan, seperti di sini paling banyak ada masalah tidur atau sakit akibat kelelahan, dan juga masalah performa kerja karena dia merasa nggak mampu nih untuk mendelegasikan pekerjaannya kepada orang-orang lain. Jadi rasanya tuh kayaknya, oh dia doang nih yang ngerjain kayak gitu kan. Padahal sebenarnya tenggat waktunya tuh mungkin lebih mepet yang harusnya dia bisa delegasikan, tapi dia maunya telan semua nih. Dan di sini juga ada beberapa hal yang mungkin mendahului si perilaku ini ya. Kalau dari beberapa aspek, ada dari neurobiologis, ada distorted needs gitu kan, ada kebutuhan dari kompetisi dan autonomi, ini udah mulai masuk ke teori kepribadian ya. Habis itu ada juga dari kepribadian itu sendiri, narcissism gitu kan, kecemasannya atau conscientiousness-nya itu terlalu tinggi, pengen bisa menjadi apa namanya, dampak atau misalnya jadi panutan gitu ya ketika conscience-nya juga tinggi. Ada kognisi juga, hubungannya sama skema, cara berpikir otomatis seperti itu ya. Habis itu ada belajar, tadi kan ya teknik belajar, chain of behavior gitu kan, yang mendorong perilaku ini terus-menerus dilakukan. Ada juga mungkin faktor karena keluarga nih, gitu kan, karena dinamika keluarga, tanggung jawab yang mungkin berlebih, dan juga budaya ya, budaya ada hubungannya sama teknologi. Jadi segala macam kan kalau kita tahu, semakin lama kita kesini teknologi makin banyak, semakin menuntut kita untuk bekerja lebih cepat, kayak gitu kan ya istilahnya. Kayak gitu. Seperti itu. Sedangkan kalau childhood trauma tadi udah dijelaskan ya, itu ada hubungannya mengganggu well-being dari individu, gitu kan, bahkan sampai dewasa. Tadi udah disebutkan apa aja 5 hal itu, sehingga konsekuensinya itu bisa jadi malah ada gangguan secara psikiatri, karena ada pemaparan trauma, seperti itu kan, ada self-blaming atau menyalahkan diri sendiri, konflik internal gitu kan, yang menyebabkan konflik internal. Adanya nih perilaku avoidance yang biasanya bisa muncul juga dari workaholic, karena dia kan pengen ngerasa, oh udah tahu nih rasanya punya pikiran atau punya trauma yang mendalam gitu kan, jadi dia pengen lampiasinnya udah ke pekerjaan aja, misalnya seperti itu ada juga gitu kan. Ada juga karena faktor kompulsif tadi, alkohol, ada karena toxic stress yang tadi udah dijelasin ya, karena pemaparan trauma itu sendiri, dan juga memang ada hubungannya dengan konsekuensinya berkaitan sama adiksi lagi ya, karena bekerja ini kan workaholic itu tadi udah disebutkan berkaitan sama si perilaku adiksi seperti itu ya, miripnya gitu. Gitu. Kemudian kalau untuk dari self esteem sendiri itu kan sebenarnya merupakan evaluasi diri gitu kan, cara menilai diri untuk menilai seberapa berharganya dia gitu kan. Dan sikap, dan juga disebutkan merupakan sikap diri terhadap penilaian positif dan negatif terhadap diri sendiri nih kayak gitu ya. Jadi menitik beratkannya juga pada self liking dan self competence gitu sebagai sumber self esteem. Jadi bagaimana cara dia menyukai dirinya sendiri, bagaimana sebenarnya kompetensinya dia nih yang dia miliki seperti itu.
Dan kalau misalnya dari self discrepancy yang merupakan celah antara diri yang sebenarnya, jadi real self dengan diri yang dianggap ideal, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab si self esteemnya itu menjadi rendah juga gitu kan ya. Karena kan kalau terlalu gapnya itu terlalu tinggi gitu kan ya, nggak mumpuni, ya itu berdampak juga sama self esteemnya. Jadi sama penilaiannya dia tentang diri sendiri kayak gitu. Seperti itu. Kemudian kalau self esteemnya itu dia yang tinggi, itu sebenarnya dia mempunyai bisa menyebabkan orang itu mempunyai keinginan untuk bereksperimen terhadap diri gitu ya, mencoba hal yang baru kayak gitu kan, dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu atau memiliki perasaan yang menyenangkan, dan sehingga dia itu sendiri juga bisa memandang dirinya sebagai hal yang positif gitu. Sedangkan kalau misalnya dia self esteemnya rendah, bisa jadi dia menyebabkan memiliki afek atau misalnya penilaian negatif terhadap diri sendiri gitu kan, dan yang menyebabkan stres juga, bahkan kalau misalnya dia terlalu parah bisa lead to depression juga gitu ya, bisa mengarah ke arah sana. Seperti itu. Jadi ini kerangka berpikir dan hipotesisnya. Jadi hal satunya itu memang trauma pada akhirnya juga tetap berperan terhadap self esteem bahkan pada individu yang workaholic juga nih gitu ya. Jadi dari semua kekerasan ini yang menyebabkan childhood trauma. Dari childhood trauma itu pun juga menyebabkan low self esteem kayak gitu kan, sehingga ada perasaan ingin mengkompensasi perasaan inferiornya dia yang dia miliki, ataupun ada perasaan keraguan untuk menjadi berhasil gitu ya ketika low self esteem ada, seperti itu. Jadi yang kita cari waktu penelitian itu usianya yang pasti udah lebih dari 18 tahun ya, yang sudah bekerja gitu kan ya, memang boleh bekerja. Kemudian bekerjanya lebih dari 50 jam per minggu gitu kan, minimal dalam 1 tahun terakhir. Dan berada di posisi manajerial ke atas atau profesional, memenuhi standar workaholism, memenuhi standar pengalaman satu trauma yang minimal skalanya itu rendah menengah di waktu pas kemarin. Antara menengah sampai menengah gitu ya istilahnya ya, minimal gitu. Kemudian untuk gambaran partisipannya dari yang kemarin kita buat gitu, ada dari range 18 sampai 25%, ada 18 sampai 25 tahun, 26 sampai 35, 36 sampai 45, 46 sampai 55, dan 56 tahun ke atas gitu ya. Jadi di sini mungkin kita bisa lihat paling banyak di usia produktif di 26 sampai 35 tahun gitu. Dan sektor paling banyak itu ada di bagian perdagangan, pelayanan masyarakat, kesehatan, konsultan, dan jasa. Jadi memang yang kita cari kan manajer ke atas atau profesional ya, jadi yang ke arah sana. Kemudian yang dibuat, kita pakai juga desain analisis penelitiannya itu dengan kuantitatif korelasional, eksperimental, kayak gitu. Dan settingnya itu waktu kemarin karena lagi masih pandemi, jadi kita full Google Forms sih waktu kemarin ya, jadi lewat online juga. Terus untuk pengukurannya sendiri, untuk alat tes workaholism itu yang dibuat sama Andreasen dan kawan-kawan itu ada Bergen Work Addiction Scale. Dia valid dan reliable juga. Dari child trauma itu pakai dari yang Bernstein and Pink yang udah diadaptasi sama Rahma di 2020 gitu. Kemudian juga dari self esteem itu pernah dipakai Rosenberg Self Esteem Scale atau RSES yang sudah diadaptasi oleh Maroki di tahun 2018 gitu. Seperti itu ya. Jadi dia valid dan reliable gitu. Oke, jadi kalau untuk gambaran variabelnya sendiri seperti ini ya. Dari kategori self esteem-nya kemarin sempat dicek juga gitu, ada dari sangat rendah ternyata 2,9%, ada rendah juga 11,8, sedang yang 47,1, tinggi 38,2 gitu ya. Kalau untuk kategori workaholism semua, kategori workaholism itu paling banyak rata-rata di bagian kategori sedang juga. Dan kalau misalnya dari childhood trauma, di sini yang kita cari, jadi kan yang pertama yang kita cari itu adalah apakah individu ini merupakan individu yang workaholic, habis itu apakah individu ini juga mempunyai childhood trauma atau tidak, seperti itu kan. Baru begitu diukur self esteem-nya untuk melihatin korelasinya antara childhood trauma dengan si self esteem sendiri, kayak gitu ya. Jadi ini untuk dari hasil penelitiannya, mungkin bisa terbaca juga gitu ya, karena banyak ya, salah satu agak banyak gitu ya. Oke. Untuk hasil penelitian juga waktu kemarin itu sempat kita bikin uji asumsi klasik regresi juga, ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasilnya data dinyatakan normal, untuk tes juga sempat kemarin multikoliniaritas juga,
dinyatakan tidak terjadi multipolaritas juga, ada heteroskedastisitas, itu dari scatter plot, titik menyebar dan tidak membuat pola, titiknya juga dari atas dan bawah sumbu Y, jadi tidak terjadi juga gitu ya, dan tidak terjadi autokorelasi juga. Dan kalau uji linearitas juga hasilnya linear dan penyimpangannya juga linear gitu. Jadi data dinyatakan linear dan dapat digunakan untuk hasil uji korelasi sih kemarin. Untuk dari childhood trauma ke self esteem sendiri, kita bisa lihat ya ternyata memang ada direct efeknya gitu kan, ada pengaruhnya juga nih, dan dia berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi childhood trauma yang dialami sama individu, dia juga semakin rendah juga nih self esteem yang dia punya. Itu kemudian ini dari korelasi juga antar dimensi dan variabel. Kita lihat di sini banyak juga nih ya yang semuanya merah-merah gini ya, artinya yang signifikan gitu kan. Mungkin di bagian kekerasan seksual nggak terlalu kelihatan gitu, tapi nanti mungkin ada penjelasan juga sih ya nanti di bagian belakang untuk perkiraan kenapanya gitu ya di bagian diskusi. Oke, ini untuk yang uji bedamin dan juga uji pengaruh dimensi trauma ke self esteem. Jadi setiap setiap per jenis kekerasan childhood maltreatment juga kita ukur juga kemarin. Oke, untuk diskusinya sendiri di sini pengaruh H1 jadinya diterima gitu ya teman-teman ya. Jadi pengaruh negatif childhood trauma terhadap self esteem selaras dengan penelitian yang sebelumnya pernah ditemukan. Kemudian hasil yang ditemukan sesuai dengan teori Adler pada Autonomic Ratio menjelaskan bahwa memang pengalaman childhood maltreatment ini akhirnya menyebabkan perasaan tertolak gitu kan, dan perasaan tertolak ini yang menyebabkan juga perasaan inferior atau self esteem-nya tuh semakin rendah gitu ya. Jadi ini salah satu jenis teori juga nih yang mendukung kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan individu dengan self esteem yang rendah mungkin ingin mengkompensasi perasaan inferior, pada teori Adler juga disebutkan seperti itu kan, dan hal ini mungkin yang dilakukan individu dengan workaholism gitu sebagai sarana untuk meningkatkan self esteemnya gitu ya, seperti itu. Kemudian uji bedamin juga sejalur dengan penelitian sebelumnya karena nggak ditemukan perbedaan kelompok jenis kelamin dengan workaholism, begitu juga dengan tidak terdapat perbedaan signifikan antara workaholism dan usia, kayak gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya uji pengaruh dimensi childhood trauma dengan self esteem. Di sini penelitian yang mungkin kelihatan nih, kalau misalnya kita lihat tadi kan secara keseluruhan childhood trauma ke self esteem memang ada pengaruh gitu kan. Tapi kalau misalnya dicamping lagi kan per child maltreatment mungkin kekerasan seksual nggak terlalu kelihatan gitu ya. Kalau misalnya dari sini bisa jadi dari berita Amnesty International juga 2020, kan kita tahu kalau misalnya kekerasan seksual biasanya mempunyai stigma negatif gitu ya bagi para korban gitu kan, yang mungkin saja bisa membuat orang-orang yang sebenarnya punya itu merasa ragu untuk menjawab iya gitu, misalnya kan dari skala yang sudah saya berikan juga di satu, yang mungkin juga mempengaruhi cara menjawab partisipan nih dari kuesioner PTSD seperti itu. Nah, tentu aja teman-temannya ada kelebihan dan kekurangan dan hambatan dari penelitian ini sendiri. Kalau untuk kelebihannya itu penemuan trauma terhadap self esteem pada pekerja jabatan manajerial atau profesional dengan workaholism itu ditemukan seperti itu ya. Dan hambatannya juga waktu kemarin itu sebenarnya emang agak sulit gitu ya untuk mencari partisipan yang bersedia, karena balik lagi ya, workaholic itu kan kaitannya sama perilaku bekerja yang sulit dikontrol gitu ya. Jadi otomatis rasanya agak sulit ketika bahkan mau minta perkenanannya, mencoba untuk kayak boleh nggak nih minta tolong istri gitu ya istilahnya gitu kan, jadi emang agak sulit di situ. Kemudian di sini juga sektor dari pekerjaan juga dirasanya terlalu bervariatif sehingga tidak dapat dilakukan uji bedamin sih antara workaholism dengan sektor pekerjaan itu sendiri gitu ya, karena untuk menemukannya agak sulit gitu sebenarnya ya. Oke, jadi untuk dari sarannya sendiri, saran praktisnya pada penelitian selanjutnya mungkin ini kan karena kita juga udah landai juga ya gitu kan. Mungkin ada teman-teman di sini yang tertarik mau mengodok-ngodok lagi nih tentang dunia workaholism gitu kan dan adiksinya gitu kan.
mungkin kalau bisa tidak terlalu mengandalkan Google Form gitu ya, tapi juga mungkin bisa lembar kertas, mungkin langsung minta entah minta izin langsung dikirimin dari kertasnya, mungkin yang seperti itu gitu ya. Kemudian bagi penyintas pengalaman childhood maltreatment yang parah, yang memiliki kecenderungan self esteem yang semakin rendah, disarankan untuk memerlukan apa ya, disarankan juga nih untuk mendapatkan dikelilingi orang-orang yang terdekat untuk mendapatkan dukungan atau verifikasi diri gitu untuk meningkatkan self esteem itu sendiri. Kemudian bagi psikolog juga disarankan untuk memberikan treatment yang khusus bagi childhood maltreatment gitu kan ya, yang untuk menyelesaikan si childhood maltreatment ini gitu ya, traumanya gitu kan, dan berfokus pada peningkatan self esteem kayak gitu. Untuk saran terapis sendiri yang pertama itu untuk yang selanjutnya mungkin dapat melakukan penelitian mengenai workaholism dengan konteks yang berbeda. Kedua, penelitian selanjutnya mungkin dapat dilakukan dinamika workaholism, melihat dinamika workaholism itu yang seperti apa, yang mungkin dijadikan upaya dalam meningkatkan self esteem itu sendiri. Kayak gitu ya. Dinamika itu maksudnya berarti mengarahnya mungkin ke arah kualitatifnya, misalnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat peran childhood trauma sebagai prediktor self-esteem pada pekerja jabatan manajerial atau profesional yang workaholic. Semakin tinggi dia childhood traumanya, semakin rendah self-esteem. Kemudian pengalaman childhood trauma juga berpengaruh secara signifikan ya menurunkan self-esteem-nya pada kekerasan fisik, verbal, pengabaian fisik, dan pengabaian emosional, akan tetapi tidak ditemukan secara signifikan pada kekerasan seksual. Dan juga tidak ditemukan perbedaan di kelompok antara workaholism dengan usia dan jenis. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ada di sini teman-teman yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Priska. Teman-teman, tolong kasih reaksi dulu teman-teman. Ya, kasih reaksi dulu Mbak Priskanya. Terima kasih Mbak Rita, Mbak Maya. Terima kasih ya Mbak Anissa, terima kasih Mbak Gio, terima kasih Dian, Penny, terima kasih. Baik, itu dan disampaikan tadi sama Mbak Priska, ternyata signifikan ya hubungan antara childhood trauma dengan self esteem. Ya, berarti semakin tinggi trauma masa kecilnya, berarti semakin rendah self esteem-nya pada profesional yang workaholic gitu ya. Terima kasih Mbak Priska. Bu Nani, ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, nanti kita tunggu tanya jawab dari para partisipan malam ini. Baik. Terima kasih Bu Nani ya. Teman-teman, tolong siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena ini sangat menarik ini, dan terus terang kalau saya di PIO ini sangat menarik bagi saya karena bicara mengenai workaholic nih ya. Itu sangat menarik bagi kita, apalagi ditujukan khusus ini adalah bagi para profesional, berarti kan posisi manajerial gitu ya. Baik, sambil menunggu kita untuk mempersiapkan pertanyaan dari teman-teman, boleh bertanya langsung, itu akan sangat bagus. Kalau misalnya problem dengan koneksinya, boleh Anda melalui chat room. Jadi, tolong dipersiapkan pertanyaan dulu, ya. Namun sebelum sesi tanya jawab, saya beri kesempatan dulu Bro Sani untuk menayangkan sesuatu. Bro, silakan Bro.
Wow, luar biasa Bro Sani. Terima kasih banyak Bro Sani, luar biasa. Jadi menginspirasi kita ya. Jadi sangat menarik sebetulnya. Saya lihat tadi ada Steve Jobs ya. Jadi katanya waktu hidup orang lain. Jadi jalani hidup Anda. Kalau Anda mau jadi workaholic berarti introspeksi diri Anda. Benar Anda workaholic apa tidak gitu kan ya. Jadi kalau benar Anda workaholic berarti mulai dari saat sekarang, kata Tony Robbins tadi itu ya. Jadi segera lakukan, jangan seperti itu lagi. Karena Mbak Priska sebutkan tadi, itu sesuatu yang akan banyak berpengaruh dengan konflik keluarga juga gitu ya. Baik, teman-teman, silakan kalau ada yang bertanya, kita tanya kepada kedua narasumber kita, ya, terkait dengan hubungan atau peran dari trauma masa kecil dengan self-esteem, ya, pada profesional yang workaholic. Oke, silakan langsung bertanya, boleh di chat room. Saya coba lihat nih, ada dari, oh, Anissa Chandra. Terima kasih Mbak Anissa nih dari Universitas Semarang nih, luar biasa. Terima kasih Mbak Chandra ya, Mbak Anissa ya. Jadi ya karena sudah oke, nggak masalah Mbak. Ini bagaimana cara individu mengetahui bahwa individu tersebut seorang workaholic. Jadi artinya kalau di assess tadi, di tes gitu kan ketahuan ya Mbak Friska ya. Mungkin Mbak Anissa ini pertanyaannya, saya termasuk orang workaholic apa tidak gitu ya. Karena kalau tadi berdasarkan waktu kerja 50 jam seminggu Mbak Priska, saya pernah hitung jam saya di daftar kehadiran, ternyata rata-rata memang saya kerja sehari itu 10 jam lebih, 10 jam koma sekian. Saya termasuk orang workaholic apa tidak? Itu pernah itu ya. Jadi ini pertanyaannya Mbak Anissa, bagus ini. Langsung mau ditanggapi Mbak Priska dan Bu Nani. Oke, sebelumnya makasih banyak untuk pertanyaannya ya. Jadi balik lagi dulu ya teman-teman ya. Mungkin di sini saya sudah akan apa ya, pengen mendorong teman-teman semua untuk habis ngelakuin tes segala macam, habis itu akan mendiagnosa dari oh saya workaholic nih kayak gitu ya teman-teman. Ini mungkin perlu diinin dulu. Cuman sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau ini kan memang dari berdasarkan ini ya dari alat tes gitu kan ya, yang udah sempat dikasih kayak gitu kan. Cuman balik lagi kan mungkin memang kalau misalnya untuk benar-benar mau mendalami kan perlu ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya sebelum didiagnosa yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat gambaran umumnya yang secara umumnya gitu kan, yang seperti saya udah jelaskan tadi kan ada 7 ya, ada 7 faktor gitu. Misalnya 7 hal dari perilaku adiksi itu sendiri kayak gitu ya, termasuk salah satunya tuh bisa dimasukin ke dalam yang workaholic juga gitu kan. Ada tadi salience, ketika dia nggak bisa memisahkan pikirannya dia untuk berhenti kerja tadi kan ya, itu kan mungkin yang baru jadi surface-nya seperti itu. Kemudian dia mulai juga ngerasa cemas ketika dia mulai dijauhkan dari pekerjaan gitu, karena merasa kayak dorongannya, oh, aku harus kerja terus nih, aku harus kerja terus gitu kan. Bahkan kadang kala tuh karena dia merasa harus kerja terus dan dia yang harus handle semuanya sendiri, dia agak kesulitan nih untuk bisa mendelegasikan atau ngasih kerjaan yang harusnya nggak terlalu uh, sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain, tapi dia malah maunya ya udah dia aja kayak gitu kan. Terus kemudian juga tadi mempengaruhi juga faktor dari tadi kan emosional udah, habis itu dari lingkungan sama orang lain dia makin meningkat ya, untuk konflik bersama orang lain dia meningkat, ada faktor kesehatan juga nih yang terganggu, jadi semakin sering sakit-sakitan juga yang kayak gitu kan. Dan ketika misalnya dia udah mulai mencoba kayak, ya udah coba buat relax dulu, buat nggak kerja dulu gitu kan. Karena yang namanya kompulsif gitu kan, maksudnya impulsnya itu terlalu tinggi dorongannya gitu kan, yang kayak tadi dibilang ya, karena terlalu entah terbiasa dan segala macam, dia mau melepaskan stres itu dengan melampiaskan dari pekerjaan, oh dia mau lepas dikit, aduh nggak bisa, maunya kerja lagi, maunya pokoknya kerja lagi, kerja terus kayak gitu. Ya seperti itu. Itu baru yang kayak gambaran waktu pas di awalnya ya, teman-teman ya, kalau dari Griffith yang tadi ya. Seperti itu sih, kurang lebih. Oke.
Baik, Bu Nani ada tambahan, Bu? Mungkin ada yang mau tambahkan juga dari Bu. Mungkin simpel ya, kalau misalkan kita bekerja, memang kewajiban kita harus kerja, kemudian kita membutuhkan pekerjaan itu untuk menjalani kehidupan. Nah, kita bisa balik lagi melihat apakah kita merasa bahwa lebih banyak waktu kita habiskan untuk bekerja, atau ada porsi-porsi yang sudah kita tetapkan untuk bekerja dan kehidupan di luar pekerjaan. Ada istilah work-life balance. Nah, ini menjadi patokan sebenarnya. Kalau kita ngerasa bahwa, oh kayaknya kurang seimbang nih antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, mana yang lebih berat? Kita bisa mengasumsi kalau ternyata kehidupan pribadi lebih berat, artinya nih orang pekerja keras atau bukan. Nah, asumsi sendiri nih. Nah, ketika kita merasa bahwa oh, kita kok kerja melulu ya, sampai ketika hubungan kita dengan orang lain itu mulai terganggu, kemudian hubungan kita dengan orang lain itu bukan menjadi prioritas utama, maka ini menjadi alarm. Kita harus waspadai. Apakah perilaku kita ini sudah mengarah ke perilaku workaholic atau tidak? Karena ini kan adiksi. Adiksi untuk bekerja, sama halnya orang adiksi untuk zat-zat yang bisa menenangkan atau nikotin, itu juga adiksi. Ketika kita tidak bisa lepas dari hal tersebut gitu ya, maka tubuh kita tuh menjadi tidak nyaman. Nah, kita bisa lihat, ini workaholic ini apakah kehidupan kita dirasa seimbang atau tidak? Work-life balance nggak? Misalkan, waktu kerja itu seminggu kurang lebih 40 jam. Mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, setelah jam 4 sore kita lihat apakah kita masih bekerja sampai malam atau kita berhenti di situ dan kita mengubah suasana kehidupan ke kehidupan yang lebih bersifat pribadi, misalkan bersama keluarga atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, bukan. Nah, coba kita evaluasi dalam 1 hari aja. Nah, ketika dalam 1 hari kita bekerja, bangun tidur jam 6 kita udah megang laptop. Kemudian sampai jam 6 sore masih megang laptop. Sampai malam jam 12 malam masih megang laptop. Terus kapan makannya gitu kan? Nah, kalau itu sudah kita lewati, kita ada skip-skip dikit, waktu makan skip. Ya, waktu kita istirahat jam 12 sampai jam 1 itu kan waktu istirahat, kita skip juga gitu. Karena nggak ada waktu buat makan, kerjaannya banyak banget gitu. Nah, itu adalah simptom pertanda, oh ini kita harus waspadai, perilaku ini tuh udah mengarah normal atau tidak. Nah, ini akan mengganggu ke semua-muanya. Ya, baik itu dari sisi kesehatan maupun hubungan sosial kita dengan orang lain. Nah, ketika ini sudah mulai terganggu, maka bisa dikategorikan kita ini mengarah ke perilaku workaholic. Nah, mungkin Priska tadi menjelaskan nggak ya, kira-kira orang yang perilakunya adiksi terhadap pekerjaan ini, itu bisa kita kategorikan berapa lama? Ya, kalau kita bicara klinis, itu kan ada masa waktunya. Depresi 2 minggu berturut-turut, terus sedih terus, gitu, nangis-nangis terus, sampai ada pemikiran yang nggak sehat, ingin bunuh diri. Wah, udah mulai gejala nih, simptom depresi gitu. Nah, kalau workaholic ada nggak nih kira-kira? Mungkin Priska dari teorinya ada nggak kira-kira dari bacaannya menyebutkan, oh seminggu berturut-turut itu udah mulai nih mengarah ke sana. Kalau nggak dikerjain ya justru stres. Sampai misalkan Sabtu Minggu harusnya liburan. Liburan ke Bali, ke tempatnya Pak Madu. Harusnya kan ada di pantai, main snorkeling gitu ya, water sport. Ternyata bawa laptop. Kan lucu ya, jadi ini seimbang kan nih. Orang lagi liburan ke Bali bawa laptop, laptopnya kecebur, nyesel deh. Ya itu yang mesti dipertimbangkan. Oke, itu tambahan dari saya. Ya. Mungkin tadi untuk teori
orang yang mengalami workaholic tuh tandanya gimana? Tadi Priska udah ngejelasin tuh yang ada salience, mood modification, tuh perasaan tuh 6 gitu ya. Nggak ada apa ya, merasa harus nih ngerjain ini nih, kalau nggak stres gitu. Mendingan bekerja daripada ngalamin stres karena tidak bekerja gitu. Tuh, ada konflik dengan diri sendiri, dengan orang lain, karena pilihannya harus selesai nih gitu. Padahal kalau dikerjain juga nggak bakal selesai. Otaknya udah error karena butuh tidur. Nah, kalau 24 jam kerja, nah apa jadinya dengan kondisi kesehatan? Oke, itu tambahan saya. Baik, Bu Nani, terima kasih. Atau Mbak Priska ada batasan-batasan tadi yang sebut Bu Nani itu, artinya orang bekerja berapa lama dalam seminggu atau dalam sebulan terkait dengan hal yang dikaji ini? Ada nggak ya, Pris ya? Kita bahas itu ya? Kalau yang kemarin sih waktu pas dari sejauh ini ya, karena workaholic ini kan juga ibaratnya tetap terus masih dilanjutin studinya gitu ya, yang masih 2000 ke atas lah istilahnya seperti itu kan. Sama Andreasen kayak tadi kan, makanya kenapa Andreasen nih, karena emang beliau yang menggodok si workaholic gitu. Jadi agak jarang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tertarik boleh juga nih gitu ya. Jadi sejauh ini sih seperti yang dibilang selama 14 jam satu hari ya, dibilang seperti itu terus, itu perlu diwaspadai sih sebenarnya. Kayak gitu. Kalau kayak setiap hari selalu dikerjakan terus kayak gitu kan. Makanya waktu kemarin tuh akhirnya kita bikin patokan, ya udah coba dilihat kalau misalnya dalam waktu 1 tahun terakhir cara pola kerjanya seperti itu gitu. Sebagai salah satu bentuk kategori apa ya, sebagai salah satu bentuk kriteria partisipan sih waktu pas kemarin sih akhirnya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Priska dan Bu Nani. Ini menyambung pertanyaannya Bro Levi ini. Ini ada tampaknya ditanya ini adalah terkait dengan tuntutan pekerjaan, artinya faktor eksternal yang menuntut orang untuk bekerja sampai 24 jam, misalnya gitu ya. Nah, ini dengan ritme kerja yang seperti itu, nanti lama-lama kan mungkin akan menjadi habit ya. Akan menjadi habit gitu ya. Nah, apakah kemungkinan itu bisa menyebabkan atau meningkatkan kecenderungan akan terjadinya perilaku-perilaku workaholic, Mbak Priska dan Bu Nani? Iya, kalau misalnya tadi yang sebelumnya sempat saya paparkan juga sih, kalau misalnya perilaku yang workaholic itu sebenarnya ada faktor internal sama eksternal kayak gitu kan, yang kayak tadi ada chain of behavior-nya itu kan yang tadi kan dibilangkan, karena terlalu terbiasa menormalisasi perilaku workaholic sehingga ngerasa kayak, oh berarti emang harusnya kalau kerja tuh seperti ini ya, emang cuma pikiran tuh cuma kerja sampai nggak sadar kalau harusnya tuh udah jadi alarm gitu loh. Karena dalam kehidupan tuh kan sebenarnya aspek hidup itu nggak cuma soal kerja, tapi juga ada diri sendiri dan orang lain kayak gitu kan. Memang agak susah gitu ya untuk menyeimbangkan ketiganya gitu ya. Cuman itu bisa mungkin jadi salah satu faktor alarm juga kalau itu mungkin udah mengarah ke tidak seimbang tadi yang kayak dibilang sama Bu Nani tadi gitu ya. Jadi kalau dibilang faktor dari faktor luar menuntut gitu kan, yang kayak tadi ya budaya kerja dan segala macam itu bisa membentuk seseorang terbiasa menjadi seseorang sosok yang workaholic, jawabannya menjadi iya gitu. Berarti ada kecenderungan akan bisa meningkatkan workaholic ya, Mbak Priska? Iya, meningkatkan kecenderungan itu. Kalau misalnya orang itu sendiri nggak mengevaluasi diri sama entah mungkin perubahan kerja sendiri, ke kesehatannya, ke hubungannya sama orang lain kayak gitu kan. Gimana cara dia bisa me time segala macam ya, bisa jadi gitu jadinya. Kalau dari teorinya sih, faktor eksternal jatuhnya. Baik. Seperti itu. Ya. Bu Nani ada tambah lagi, Bu? Ini emang benar ada ya orang perusahaan mempekerjakan 24 jam standby. Yakin 24 jam itu non-stop standby. Biasanya begini, Bu. 2-1 yang saya tahu, 2 berturut-turut kerja, habis itu off 1 hari. Ada yang begitu. Jadi 2-1 atau 2-3, kadang-kadang begitu mereka. Namun maksudnya apakah standby 24 jam itu terus-terusan bekerja, atau saat 24 jam standby itu ada waktunya tidur, makan, melakukan hal lain, yang penting
standby. Nah, ini yang kita nggak tahu nih, Bro Levi, ini apa ada case seperti itu apa tidak. Karena kalau 24 jam, rasanya agak susah ya, 24 jam berarti nggak tiduran 24 jam gitu. Nah, iya, nggak mungkin. Kalau Kalau 12 kayak jam ya, iya. kalau orang yang kerja sebagai security gitu ya, mengamankan, itu kan juga sebenarnya harus dijaga 24 jam. Betul. Dia ada shift-shiftan kan? Ya. 12 jam, dari pagi sampai sore. Ntar sore ganti orang. Nah, ketika ganti shift itu, ya udah. Misalkan saya dapat shift malam, paginya saya nggak kerja, mungkin melakukan hal lain, tapi bukan terkait dengan pekerjaan tersebut. Jadi mungkin definisi standby 24 jam ini, apakah selama 24 jam itu terus-terusan bekerja secara terus-menerus tanpa ada jedanya, atau bagaimana? Karena menurut saya nggak ada orang yang kerja standby 24 jam walaupun itu harus menjaga, walaupun dokter sekalipun ya. Standby 24 jam on call karena ada panggilan pasien atau orang yang kerja di emergency, itu biasanya ada shift-shiftan. Nah, itu emang harus standby 24 jam. Tapi bukan berarti mereka tidak tidur gitu. Nah, orang yang workaholic kan mengabaikan kesehatan, mengabaikan hal-hal yang memang harus mereka lakukan ya, makan, ya istirahat, karena fokusnya adalah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya mungkin nanti dari Mas Syahdi Fahlevi nih Levi bisa ya. diperjelas apakah standby 20 ya, apakah bisa diperjelas standby 24 jam itu non-stop bekerja? Maksudnya gini sih Bu, lebih ke arah kayak memang nggak standby sampai 24 jam. Tadi dulu deh, saya lagi ngomong dulu. Memang nggak yang 24 jam kita melek terus. Memang ada istirahat, ada makan, ada tidur. Semua memang on call kayak let's say, tadi dulu deh. Kayak let's say kayak jam 2 pagi tiba-tiba ada isu di lapangan, kita harus ya siap terima telepon, harus siap langsung beresin isu kayak gitu. Oh, seperti dokter kandungan ya, Mas Levi ya, seperti dokter kandungan barangkali ya. Ya, ini juga kan di lapangan juga banyak Bu, kalau kayak misalnya taruhlah di logistik atau di mana gitu kan, pasti ada kekurangan manpower atau ada kesalahan pengiriman misalnya. Ya, berarti yang disampaikan Bu Nani tadi sebetulnya bukan standby, memang melek 24 jam gitu ya. Jadi memang standby untuk siap dipanggil kapanpun gitu ya. Iya. Oke. Baik, berarti apa yang disampaikan oleh Mbak Priska dan Bu Nani tadi sebetulnya sudah menjawab pertanyaannya Mbak Nurul yang kedua. Ya, pertanyaan Mbak Nurul yang kedua itu sudah terjawab tampaknya. Jadi ada kecenderungan memang pola kerja, pola perilaku yang berubah itu akan bisa meningkatkan itu ya. Nah, tapi pertanyaannya Mbak Nurul yang pertama, ini barangkali Mbak Priska nanti bisa dijelaskan pada saat melakukan pengolahan data. Karena yang ditanyakan di sini adalah bahwa partisipan itu memiliki riwayat childhood maltreatment ya. Jadi pada saat mengolah data, apakah data yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah data partisipan yang mengalami seluruh jenis kekerasan, atau boleh salah satu jenis kekerasan asal termasuk kategori rendah sedang, gitu Mbak Priska? Iya, oke. Makasih untuk pertanyaannya. Kalau kemarin sih pada akhirnya karena kita kan nggak berfokus sama salah satu jenis childhood maltreatment gitu ya, gitu kan? Karena child maltreatment itu memang punya beberapa, ada 5 gitu kan yang tadi jenisnya. Jadi kita yang penting selama salah satunya itu ada, maka kita akan ambil. Karena itu kan bagaimanapun mau orang itu cuman bukan cuman ya, maksudnya kalau misalnya orang itu mengalami 1 ataupun 2 ataupun 3, itu kan tetap mengalami trauma gitu kan ya, ketika misalnya dipaparkan secara terus-menerus seperti itu sih. Jadi kita lebih mengarahnya ke arah sana sih. Gitu. Jadi salah satu pun juga nggak apa-apa waktu kemarin. Oke, baik. Bisa ya Mbak Nurul, bisa ditangkap ya Mbak? Oke, baik. Berarti kita lanjut ke pertanyaannya Mbak Devi ini. Nah ini bagus pertanyaannya ya. Dengan fenomena hustle culture di kalangan generasi milenial yang menganggap bahwa bekerja lembur ya
Jadi bekerja melebihi gitu ya. Jadi berlomba-lomba untuk melakukan aktivitas sesuatu yang normal atau bagaimana mengatasi budaya seperti ini. Nah, itu Mbak Priska dan Bu Nani ya. Gimana itu? Ya, kalau misalnya dari saya sendiri sih ya, ini kan yang tadi sebenarnya sempat kita bahas juga jadinya ya, ngomongin Ya. soal normalisasi, menormalkan budaya workaholic karena faktor eksternal tadi kan, ngeliatin teman-teman sekitarnya kayak, oh kerjanya nih hustling, hustling terus nih kayak gini-gini. Oh kalau misalnya nggak hustling nih nanti aku nggak bakal bisa dapat jabatan setinggi dia nih misalnya kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kayaknya agak berbeda ya. Kalau tadi sampai saya bilang kan orang yang dengan cenderungan workaholic sebenarnya tuh mereka agak kesulitan untuk mendelegasikan pekerjaan kayak gitu kan. Mau kelihatan sibuk plus sok sibuk gitu istilahnya. Mungkin kasarnya seperti itu kan. Padahal sebenarnya oh dia bisa bagi-bagi nih gitu kan. Padahal sebenarnya apakah benar nih dari perusahaan melihat aspek bekerja dengan hustling tuh sebagai salah satunya faktor atau sebenarnya yang dilihat oh produktifnya nih bisa sejauh apa kayak gitu kan. Balik lagi berkaca ke diri sendiri kayak gitu kan. Gimana cara mengatasinya, ngeliat lagi nih ke diri sendiri. Apa sih nilai yang teman-teman punya gitu tentang memaknai pekerjaan? Apakah pekerjaan itu memang definisi untuk hustling every single day gitu kan setiap harinya? Atau sebenarnya teman-teman bisa menyadari juga nih, oh hidup tuh nggak soal cuman kerja, tapi aku masih punya keluarga, aku masih punya teman, aku masih punya diriku sendiri untuk di take caring of gitu, ya kan? Jadi kayak itu balik lagi gitu kan gimana cara mengatasi budaya yang seperti itu kembali berkaca lagi apakah itu sudah sangat mengganggu semua aspek kehidupan teman-teman kayak gitu sih jatuhnya. Itu kalau dari saya pribadi ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu Nani juga gitu istilahnya. Ya Bu, fenomena hustle culture ini di kalangan milenial ini memang sangat-sangat ini juga ya, sangat menarik Bu. Boleh Ya, Bu sharing Bu? saya nggak tahu nih masih saya zaman milenial atau bukan gitu. Tapi yang jelas kalau di zaman anak-anak muda yang memang harus, waduh, kayaknya kerja keras gitu biar mencapai apa sukses gitu ya. Mungkin itu lebih kepada aktualisasi diri, ya. Karena masih muda, Hmm. ya, mengaktualisasikan diri bahwa saya memiliki kemampuan, saya bisa harus melebihi dari orang lain gitu. Nah, misalkan pengen mengejar kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, harus dapat nih setidaknya sebulan itu 50 juta ke atas gitu kan. Ini umumnya kan di kalangan anak muda gitu. Ini akan berbeda ketika individu ini tidak lagi muda. Nah, kalau orang tidak lagi muda, kan kalau anak muda tuh biasanya masih single gitu ya, terus masih belum memiliki tanggungan gitu. Nah, kalau udah memiliki tanggungan, mungkin pikirannya itu bukan mengejar lagi kekayaan, kemakmuran, tapi mungkin kebahagiaan bagaimana dia bisa menghidupi keluarga. Nah, ini menurut saya nih ya, hustle culture ini memang budaya kerja keras ya, karena memang kita mendorong diri kita sendiri untuk melewati batas kemampuan kita ya, agar tujuan yang kita ingin capai itu terpenuhi gitu. Nah, memang beda tipis dengan workaholic. Nah, apabila ini budaya kerja keras ini berlanjut terus-menerus, tadi balik lagi ke dalam kriteria orang yang workaholic, sampai mengabaikan hal-hal lain gitu. Mengabaikan dunia di luar pekerjaannya. Ini udah masuk ke dalam workaholic. Ya. Tapi kalau misalkan selama ini adalah untuk mencapai ambisi, aktualisasi diri, dan dia merasa tidak terganggu, dan dia masih bisa, ini terkait dengan pertanyaannya Wina ya, Iya. masih memposting-posting di media sosial. Loh, sempet-sempetnya orang workaholic mah mana sempet gitu. Yang penting dia mah kerja, nggak penting gitu. Ya, karena ingin apa kerjaannya tuh selesai gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Mbak Devi, bagaimana mengatasi budaya seperti ini? Waduh, gimana ya? Sebenarnya kalau seseorang ini udah apa ya, punya budaya seperti itu dan dampaknya itu ya tentu saja meningkatkan resiko munculnya penyakit, gangguan kesehatan mental,
Ya, karena apa yang ingin dia capai, mencapai kekayaan, kesuksesan, tujuan yang ingin dicapai tidak tercapai, itu orang bisa mengalami stres, depresi, malah burnout. Nah, ini kan efek samping yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau orang jangan sampai gitu ya, sampai titik itu kena gangguan mental dulu baru tobat. Nah, biasanya Terlambat. orang mulai kalau punya alarm di dalam diri udah mulai ngejala stres, hilangnya work-life balance. Nah, ini perlu diwaspadai. Ya, jadi mungkin nih budaya seperti ini bisa dihindari dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain gitu. Karena kan kalau anak muda nih pengen dilihat hebat, pengen dilihat sukses. Sehingga dia memforsir dirinya untuk mencapai kesuksesan itu agar berbeda dari orang lain. Ya, kenapa posting-posting agar bisa di-recognize, di-acknowledge sama orang lain, oh kamu tuh hebat, kamu tuh sukses gitu. Ya, jadi untuk menghindari budaya ini seperti apa? Ya, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kesuksesan saya dan kesuksesan orang lain berbeda. Definisi sukses dan bahagia saya dengan orang lain mungkin beda gitu. Ya. Nah, mungkin bisa cari kegiatan lain lah. Kalau mau kompetisi yang sehat gitu. Di hobi misalkan main tenis, badminton gitu. Ya, kemudian mungkin karena orang kerja keras sampai melampaui batas, ya kita coba untuk tahu batasan deh gitu. Ya, mana yang kita bisa, mana yang enggak, jangan maksain diri gitu. Karena dampaknya nanti stres berkepanjangan, mengalami depresi ada ujungnya bunuh diri. Kan itu yang berbahaya sebenarnya. Ya, itu tambahan saya. Baik, terima kasih Bu Dani. Berarti sebetulnya pertanyaannya Iren juga sudah dijelaskan tadi, dijawab ya. Jadi terkait dengan ketagihan gitu ya. Kemudian Mbak Wina juga sudah jelaskan tadi ya oleh Bu Nani. Oke. Baik, kalau masih ada pertanyaan teman-teman. Oh, ini kayak masih ada di bawah. Oke, terima kasih. Segala macam sudah ini. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Langsung tidak apa-apa. Kalau di chat pun juga tidak apa-apa. Silakan, teman-teman. Oke. Oh, ini siapa nih? Adi. Izin bertanya, Mbak, jika kita membandingkan dengan orang yang dapat memanage pekerjaannya dengan baik, apakah orang yang workaholic masuk dalam kategori orang yang produktif? Oh, jika kita membandingkan dengan orang yang dapat memanage pekerjaannya dengan baik, apakah orang yang workaholic masuk dalam kategori orang yang produktif? Itu Mbak Priska, ini terkait dengan intinya adalah ketika orang itu mampu memanage pekerjaannya, masuk dalam kategori orang yang produktif. Jadi orang workaholic yang produktif gitu ya. Iya. Oke, kalau misalnya dari segi ini sendiri ya, maksudnya dari segi teori sendiri tadi, itu kan ada juga salah satu ibaratnya apa ya, tanda simptom kayak semacam hal yang harus diperhatikan adalah ketika dia emang pengen bekerja untuk bisa mengalihkan entah tadi stresnya segala macam, sehingga orang yang cenderung yang workaholic biasanya cenderung kesulitan nih untuk mendelegasikan pekerjaannya, gitu kan? Karena kalau misalnya dia mau ngasih ke pekerjaannya ke orang lain, bisa jadi workload-nya dia berkurang, dia masih kekurangan pekerjaan dan segala macam kan, jadinya ngerasa kurang aja gitu rasanya gitu. Jadi pengen nambahin workload kerjanya justru. Gitu. Biasanya kelihatan juga dari situ juga sih biasanya. Ada kecenderungan pengen diambil aja semuanya kerjanya, yang hal yang mungkin bisa didelegasiin udahlah diambil aja semuanya juga. Jadi proses kerjanya bisa lebih panjang juga ya gitu. Berarti Mas Adi ini orang yang mampu memanage pekerjaannya, mungkin nggak termasuk orang yang workaholic karena dari delegating skill-nya dari Mbak Priska disebutkan gitu kan ya. Jadi dia bukan termasuk kategori orang yang workaholic barangkali gitu ya Mbak Priska ya.
ya selama dia mampu juga untuk entah mendelegasikan Iya, juga gitu kan. Dia betul. tahu gimana cara ya dia tahu juga cara mengelola pekerjaan supaya semakin efisien gitu kan. Karena itu Iya. kan berbanding terbalik ya sama apa yang diinginkan sama orang yang cenderung workaholic gitu kan. Oke. Itu sih. Baik, terima kasih Mbak Priska. Nih Mbak Diah, supaya nggak capek tangannya, monggo Mbak Diah. Ya, saya tadi japri-japrian sih sama Kak Friska. Iya Mbak Dia. Gini deh, ada beberapa hal yang menurut saya sih kayaknya sih masuk di kategori itu ya, cuma saya lagi berpikir apa benar ya dan seberapa besar kategorinya gitu kan. Saya kepengen lihat juga boleh boleh punya apa ya ngukurnya gitu ya, ukuran-ukurannya yang betul-betul menyatakan oh iya ini dulu ada childhood trauma, oh iya ini memang WA-nya tinggi gitu ya, atau ini memang self esteem-nya rendah dan lain sebagainya. Pengen tahu juga kayak apa ya alat ukurnya sehingga betul-betul bisa menentukan oke, memang inilah yang jadi penyebab kenapa workaholic gitu ya, atau inilah yang jadi yang apa ya, prinsipnya hanya pengen tahu juga sih, apakah betul itu kejadiannya seperti itu, sehingga kalaupun benar itu karena childhood, apa itu namanya, apa namanya, trauma. Nah, apa yang mesti dilakukan untuk itu gitu kan? Banyak ya pertanyaannya, maaf. Ya, Itu nggak aja deh. apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Ini baru ngeliat juga sih Mbak. ya, Siapnya tadi artinya ini ketemu. kan membandingkan satu konstruk yang apa tadi itu trauma masa kecil ya dengan self esteem, tetapi pada partisipan yang workaholic, gitu kan Mbak Priska ya? Itu untuk menentukan orang yang ada trauma masa lalunya gitu ya, masa kecilnya gitu, yang ditanya Mbak Diah itu, sehingga benar-benar memang kita mengatakan, loh ini loh penyebabnya gitu ya. Oke, silakan Mbak Priska. Oke, ini kan ini agak ini ya jatuhnya ya. Jadi memang kan waktu pas tadi sebelumnya yang sudah sempat dijelasin juga gitu kan, ada beberapa faktor dari alasan kenapa bisa ada orang yang cenderung melakukan perilaku workaholic gitu kan. Salah satunya memang saya tertariknya di bagian ke arah dari satu trauma, cuma memang saya nggak, waktu pas kemarin itu fokus saya bukan mengukur dari satu trauma langsung ke workaholic akhirnya kan pada akhirnya di penelitian ini gitu. Kalau misalnya khusus dari kasusnya Mbak Dia sendiri kayak gitu ya, menurut saya tuh jatuhnya ini kayak kasus ke perseorangan sih, jatuhnya kayak gimana cara taunya perlu ada pemeriksaan lanjutan kali gitu ya jatuhnya ya, maksudnya karena ini jatuhnya kan kayak lebih apa ya, lebih ke individual jatuhnya gitu ya. Kalau saya sih ngerasanya ngeliatnya seperti itu gitu, untuk mengetahui akarnya perlu ada pemeriksaan lanjutan yang lebih dalam sih jatuhnya gitu. Mesti konsultasi nih Kak Priska Iya, ya. jatuhnya sih kalau saya ngelihatnya ya, karena kan pengen diselesaikan apanya dulu gitu kan maksudnya. Entah tadi ya ada sih beberapa yang Mbak sebutin ke saya. Jadi saya baru ngeh juga, saya tadi agak tenggelam chatnya. Ya, jadi ada kalau itu ternyata ada childhood child trauma, apa masa kecil yang trauma itu. Nah, seandainya ini juga kemudian terjadi di kantor-kantor saya sebelumnya juga ada model-model orang kayak gini ya. Apakah mereka itu memang ada latar belakang itu kan saya juga nggak tahu ya. Even mungkin ini terjadi sama saya juga misalnya. Nah, saya juga kadang-kadang kalau udah gelisah nih Mbak ya, saya nggak bisa tidur karena aduh apa ya yang belum selesai gitu ya. Nah, bukannya saya memaksa tidur, tapi saya ya udah kerja aja kalau gitu loh. Jadi itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang sampai akhirnya ke rumah sakit karena judulnya kelelahan gitu kan misalnya. Nah, apakah itu memang saya nggak tahu apakah dasarnya memang karena ada 2 faktor tadi yang memang disebutin oleh Kak Priska, ataukah seperti apa? Saya juga perlu tahu karena saya juga di kantor, di HRD ya biasanya juga harus tahu apa yang terjadi sama teman-teman di kantor gitu.
Ya. Tapi anyway, itu aja. Cuman butuh alat ukurnya apa sih kira-kira gitu aja. Thank you. Jadi Mbak Priska, Bu Diah tuh takut apa gua ini ada trauma masa kecil apa tidak gitu ya. Atau kita minta sharingnya Bu Nani, barangkali ada nggak Bu pasien-pasien yang bagaimana menggali, barangkali ya mau jadi pembelajaran kita juga ya Bu Diah ya. Jangan-jangan gua ada trauma masa lalu ini. Kira-kira ada cirinya atau cara ngukurnya Bu Nani? Ya, kalau untuk ngukur trauma ya pasti ada alat ukurnya. Kalau dalam psikiatri itu ada yang namanya mini psychiatric interview. Jadi untuk mendiagnosa apakah seseorang ini mengalami suatu gangguan klinis atau tidak gitu. Nah, yang dalam penelitiannya Priska di sini berusaha untuk memahami apakah memang orang yang memiliki trauma itu mempengaruhi self esteem-nya. Ya. Karena di sini kalau orang yang memiliki trauma di masa kecil, maka mereka akan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan karena perkembangan dari self esteem itu sendiri dimulai dari hubungan si anak ini dengan orang tua. Ya, ketika hubungan ini tidak berjalan dengan baik, maka anak itu tidak mendapatkan yang namanya penerimaan, tidak mendapatkan penghargaan, ya, sehingga si anak ini merasa adanya pengabaian, saya diabaikan, sehingga ini yang membuat apalagi diperlakukan tadi traumanya dengan berbagai macam kekerasan yang tadi udah Priska jelaskan ya. Nah, anak akan merasa saya tidak dibutuhkan gitu. Kalau saya tidak dibutuhkan, maka ketika dia bertemu orang lain nantinya, ini perkembangan self esteem dan self confidence ini dipengaruhi kondisi tersebut, hubungan dengan masa kecil, dengan orang tua, dengan orang-orang di lingkungannya, bagaimana seseorang itu diperlakukan. Kalau dalam lingkungan yang sehat, ya orang yang harmonis, menyayangi, maka anak akan tumbuh percaya diri karena ngerasa bahwa orang tua saya ngedukung saya loh, menganggap bahwa saya orang yang bisa gitu. Sehingga kalau tumbuh menjadi besarnya, dia akan menjadi individu yang sehat. Orang yang sehat tahu bagaimana cara penyelesaian terhadap masalah. Ya, jadi dalam rentang kehidupan ini kan pasti ada stres-stres, ada krisis-krisis yang dialami. Nah, orang yang sehat dari awal pertumbuhan masa kecil, maka gedenya nanti mereka akan mampu untuk membuat keputusan. Mereka tidak akan merasa malu jika membuat salah. Ya. Nah, ketika orang yang masa kecilnya ada trauma, mereka itu struggle untuk mengatasi emosinya. Sehingga perkembangan nanti ke depannya, mereka akan ngerasa, aduh, saya ini benar nggak ya? Karena selama ini nggak ada orang yang mengatakan bahwa iya kamu bisa gitu, oh iya kamu hebat gitu, sehingga memunculkan yang namanya self image yang jelek, adanya perasaan bersalah, ada perasaan malu ketika berbuat salah, sehingga nanti larinya ketika sudah besar, ketika ada masalah, dia akan berusaha untuk menyelesaikan itu mati-matian. Caranya gimana? Pokoknya semua cara dilalui, nggak tahu itu benar atau enggak. Salah satunya adalah bekerja terus-terusan. Nah, tadi Priska udah menjelaskan bahwa ini adalah kompensasi atas ketidakmampuan untuk mengatasi trauma di masa lalu. Sehingga muncullah cara penyelesaiannya dengan saya harus bisa bekerja dengan baik. Kalau saya meninggalkan pekerjaan, nanti dianggap pekerjaan saya nggak beres. Kalau pekerjaan saya nggak beres, berarti saya bukan orang yang kompeten. Nah, bagi orang yang punya trauma, perasaan dihargai, dianggap bisa kompeten, itu sangat penting. Nah, cara menanggulanginya gimana? Ya, perlu ditelaah apakah memang dia memiliki trauma atau tidak. Harus diselesaikan traumanya ini dengan terapi-terapi, psikoterapi, gitu. Dia harus berdamai dengan
kondisi masa lalu yang tidak menyenangkan ini. Ya, ketika dia menyadari itu, dibawa ke kesadaran, oh iya, saya begini, saya orang yang senang kerja, sebenarnya nggak perlu ya ngapain ya, ini pelarian aja kok gitu. Karena saya takut dibilang nggak mampu memenuhi deadline, dianggap tidak kompeten. Dan itu akan memunculkan perasaan negatif yang memang sudah tertanam dari masa kecil. Nah, mungkin ini benang merahnya gitu. Jadi panjang nih benang merahnya. Nah, kalau ibu dia sebagai HRD gitu ya, mau mendeteksi karyawannya ini punya trauma atau enggak, Mas. kasih aja self report, ya, diwawancara, ditanya pengalaman masa lalu, gimana hubungan kamu dengan orang tua gitu. Kalau dia bilang nggak menyenangkan gitu, kita lihat kerjanya sekarang. Wah, dia kerja terus apa enggak nih? Dia mungkin gitu kan, mungkin nih dia ada trauma mungkin gitu. Itu sih Bu Diah ya, yang Siap, bisa saya terima kasih Bu tambahin. Nani. Wah, ini mendalam banget nih, saya menghayati nih. Jadi self report ya Bu ya. Nanti kalau nggak yakin juga bahwa ada trauma masa lalu, kirim nanti ke Bu Nani atau ke Mbak Priska itu ya. Benar-benar untuk mendeteksi, mendiagnosis jangan-jangan ada trauma masa lalu apa tidak gitu ya. Masa kecil. Baik, terima Ya. kasih Bu Nani ya. Nah, ini pertanyaan dari Rahmi Untoro. Ini program intervensi kelihatannya yang ditanya ini. Hasil penelitian ini, apakah sudah ditindaklanjuti dengan suatu program untuk membantu para workaholic? Atau barangkali dicantumkan di dalam saran-saran, nggak itu barangkali ya Mbak Priska? Karena yang kita bahas ini, Mas Rahmi, ini hasil penelitian ya Mbak. Saya nggak tahu nih, waktu itu dilanjutkan dengan program intervensi nggak Mbak Priska? Kalau misalnya dari saya sendiri sih belum sampai tahap melanjutkan sampai ke intervensinya gitu ya. Ya. Seperti itu sih kalau misalnya ini ya. Jadi sendiri. ya masih di penelitiannya saja ya. Nanti Mas Iya, Rahmi betul. barangkali nanti di apa namanya itu di program intervensinya bisa lanjutkan nih yang penelitiannya Mbak Priska Menggunakan ini ya. salah satu bentuk terapi apa gitu ya Ya, untuk bisa ngatasinnya. oke. Baik, ini pertanyaannya Mbak Ruli nih. Nah, ini jadi kalau orang tua dengan workaholic, apakah nanti anaknya ke depannya punya kecenderungan workaholic juga nggak? Jika masa kecilnya sudah banyak diabaikan oleh orang tuanya karena ditinggal kerja, ya, jadi akan mempengaruhi self esteemnya. Ini bagaimana? Ada kecenderungan seperti itu barangkali dari artikel yang Mbak Priska atau pengalaman Bu Nani barangkali bisa di-share kepada kita. Silakan Mbak Priska atau Bu Nani. Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya memang saya nggak akan bilang kalau misalnya orang yang mengalami pengabaian itu fix langsung jadi workaholic gitu ya, selain gitu kan. Karena kan penelitian ini bukan mengarah langsung ke sana gitu juga kan ya. Tapi yang bisa saya bilang memang ketika banyak diabaikan dan nggak ada apa tadi kan udah dijelasin juga ya dari teori bahwa ketika misalnya dari segi lingkungan dalam arti entah orang tua atau misalnya dari pertemanan dan segala macam tidak tidak memberikan dukungan atau kayak validasi atas si anak ini seperti apa gitu kan, sehingga self esteem ini tetap terusan turun terus kayak gitu kan. Bisa jadi cara anak ini mengkompensasi yang tadi kayak Bu Nani tadi sebutkan bisa banyak hal gitu ya. Bisa jadi nyasarnya ke workaholic juga karena dia ngeliat orang tuanya jadi workaholic mungkin, atau misalnya kompensasinya ke hal yang lain dalam hal bidang aspek yang lain dalam hal entah ujian atau segala macam bisa jadi kayak gitu kan. Jadi saya nggak bisa berani untuk langsung ngomong oh pasti langsung nih gitu, itu saya nggak berani ngomongnya seperti itu gitu karena prosesnya pasti bakal panjang juga sih tuh. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin ada Bu Nani mau ditambahkan juga gitu mungkin. Kalau kita lihat dari teori belajar, ya, anak itu mengobservasi perilaku perasaan orang tua. Karena bagaimanapun kita itu orang yang dependen terhadap orang tua kita saat masih kecil. Ya, jadi kalau misalkan orang tuanya workaholic, anak akan belajar gitu. Ini kalau dilihat dari teori belajar, anak mengobservasi
mengimitasi perilaku orang tua. Baik itu perilaku yang baik maupun itu yang buruk. Ya. Mungkin saja anak belum ngerti ya namanya workaholic itu apaan sih gitu. Dia ngelihat orang tuanya nggak pernah di rumah, kerja terus, main laptop terus, atau main HP terus. Ntar anak ikut-ikutan, oh main HP, minta HP dong gitu. Main HP terus. Ngelihat orang tuanya megang laptop terus, anaknya ntar minta, mau laptop dong gitu. Nah, di sini sebenarnya apakah ke depannya kecenderungan? Mungkin iya, mungkin enggak. Karena ini faktor pembelajaran itu tidak sekedar dari orang tua, tapi dari lingkungan sekitar ya, teman, sekolah gitu ya. Kalau si anak merasa diabaikan, tapi di rumah itu ada babysitter, ada neneknya yang ikut membantu, mungkin anak nggak ngerasa diabaikan. Tapi kalau anak nih, kalau orang tua workaholic, kan kerja terus ya, terus anaknya sama siapa? Pasti dia akan nyantel dengan orang lain yang memang menjadi caregiver-nya, jadi pengasuhnya. Siapa? Babysitter. Anak akan mengimitasi perilaku, cara komunikasi, emosi si babysitter. Kalau babysitternya baik, memberikan kasih sayang, maka anak ini akan menjadi individu yang menganggap bahwa babysitter ini adalah significant others, orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Jadi dianggap orang tuanya tuh bukan si orang tua asli, tapi si babysitter, karena selama ini yang ngurus 24 jam si babysitter gitu. Jadi seakan-akan nih pengasuh utamanya. Ya, jadi kalau misalnya orang workaholic, apakah mungkin anak jadi workaholic juga? Ya belum tentu. Mungkin iya, mungkin enggak. Karena anak pasti ada figur pengasuh lain ketika orang tuanya kerja 24 jam. Gitu. Jadi kalau dilihat dari apakah self-esteem yang rendah itu muncul dari masa kecil, iya betul. Itu tergantung siapa yang ngasuh. Nah, persepsi kita itu dibentuk dari bagaimana kita melihat si pengasuh kita, pengasuh utama kita. Kalau si anak diasuh babysitter ya, jangan heran kalau anaknya kok cara ngomongnya kayak babysitter kita. Ntar kita orang tua harus introspeksi. Kenapa anaknya kok lebih dekat sama babysitter? Ya situ kerja terus gitu. Jadi jangan salahkan si babysitter. Gitu. Ya jawaban saya untuk Mbak Ruli. Oke. Baik, Mbak Ruli. Oke, Mbak Ruli sudah baik Kak Priska dan Bu Roswiani atas jawabannya ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Monggo silakan. Kita masih punya waktu. Kalau Anda mau bertanya, monggo silakan. Boleh nanya Pak Made? Oh, Bu Umi, silakan Bu Umi, Ya, silakan. mohon maaf nih, saya on off jadi tidak on cam ya Pak. Ya, Tadi ya, juga silakan. terlempar beberapa kali. Pertanyaan saya, apakah sudah ditanyakan atau belum? Sederhana saja pada Mbak Priska dan mungkin Bu Nani ya. Bagaimana kalau orang dia terpaksa bekerja seperti workaholic karena tuntutan pekerjaannya. Misalnya orang retail ya. Orang retail itu pakai shift, tetapi kadang-kadang karena irregular working hours tuh Sabtu Minggu masuk dan mereka harus store visit kalau misalnya jabatannya manajer. Apakah itu juga bisa dikatakan sebagai workaholic? Yang kedua, apakah ada kaitannya? Mungkin Mbak Priska sempat baca-baca jurnal atau artikel hubungannya workaholic dengan orang perfeksionis. Terima kasih Mbak Priska dan Bu Nani. Oke. Baik, terima kasih Bu Umi. Tampaknya yang pertama tadi sudah ya Bu Nani dan Mbak Priska. Jadi kaitannya dengan tuntutan pekerjaan, tadi waktu menjawab pertanyaannya siapa atau Wina atau siapa. Jadi intinya tadi itu memang orang ketagihan lah kira-kira addicted-nya itu tadi itu Mbak Umi. Dia tidak bisa mengelola waktunya. Barangkali yang pertanyaan yang kedua kali yang perlu ditanggapi ya Bu Nani sama Mbak Priska. Ya, Silakan. terima kasih Pak. Ya. Oke. Ini berarti yang pertanyaan pertama, kalau orang terpaksa bekerja ya, kalau orang terpaksa bekerja mungkin bisa saya jelaskan kembali. Sebenarnya sebelumnya udah sempat dijelasin, tapi nggak apa, mungkin siapa tahu kan Ya. Bumi tadi sempat kelempar gitu ya. Jadi Iya, iya. ya patokannya sebenarnya memang mengarah
ke arah gimana cara si orang ini, memang kayak tadi ya udah dibilang, banyak faktor orang tuh harus bekerja, gitu kan. Tapi ketika misalnya satu orang ini bekerja, tetapi dia merasa tidak bisa melepaskan pekerjaan itu dari pikirannya, gitu kan, sehingga semua aspek kehidupannya jadi terganggu, gitu. Dia nggak bisa yang benar-benar kayak menganggap, oh ya udah, aku mau memisahkan diri dari pekerjaanku dengan cara liburan atau dengan cara me time dulu nih sebentar, kayak gitu kan. Even cuma sebentar aja gitu, misalnya 1 jam doang, 1 hari, misalnya gitu kan, cuma sendiri untuk dia ibaratnya membangun hubungan sama orang lain, baru kalau menurut saya itu menjadi alarm dengan perilaku tendensi ke workaholic, seperti itu. Dan kalau misalnya ngomongin soal trait tadi ya, berarti kan ini kan perfeksionis kan lebih kayak ke arah kepribadian gitu ya, trait ya. Kalau dari untuk langsung perfeksionis sendiri, saya terus terang belum kebaca ke arah sana, cuman memang ada kaitannya antara individu workaholic dengan kepribadian neuroticism atau kaitannya sama kecemasan dan conscientiousness gitu. Itu mengaruhnya ke arah sana gitu sih. Gitu. Kalau neuroticism kan kaitannya sama, oh dia ngerasa cemas karena belum bekerja dengan maksimal menurut dia nih. Oke, jadi dia maunya bekerja lagi, seperti itu kan. Tapi kalau dari saya baca seperti itu sih, dari si neuroticism dan conscientiousness-nya itu. Belum yang kayak langsung tak perfeksionis gitu, saya belum baca gitu lah. Begitu sih. Ya. Terima kasih Mbak Priska. Ya, atau mungkin ada yang tambahin sama Bu Nani juga boleh lah, Bu. Jadi memang perfeksionis ini beda dengan workaholic ya. Karena perfeksionis ini mengarah pada obsesi. Ya. Pada obsesi yang nantinya ada kecenderungan untuk narsisme. Ya, contoh orang yang perfeksionis ini ngerasa bahwa bukannya karena target kerjaan dia harus selesai, tapi dia akan bekerja lama karena menurut dia belum sesuai dengan harapan dia. Ya, Kalau workaholic kan beda. Workaholic adalah ini ada deadline, harus dikerjain sampai deadline-nya selesai. Ya. Kemudian ada lagi terus dikerjain terus menerus karena ini mungkin dengan workaholic ini terus menerus bisa mengembangkan sifat perfeksionis. Tapi kalau orang yang perfeksionis ini lebih kepada obsesi. Jadi misalkan gini, kalau lihat meja, terus kemudian kok kayaknya susunan bukunya tuh nggak rapi. Orang perfeksionis akan nyusun. Ini yang tinggi dulu di belakang, baru yang pendek di depan. Itu perfeksionis, nanti mengarah kepada narsisisme. Nah biasanya mereka bekerja lama. Kenapa? Karena belum sempurna menurut mereka. Walaupun udah ada deadline, nggak penting deadline, yang penting saya kerja sesuai dengan yang saya harapkan. Ini obsesinya. Harus bagus, harus sesuai, karena ada level narsisism di sini yang akan meningkat. Gitu. Ya. Tapi kalau workaholic, waduh kerjaannya banyak, ada deadline, aduh mesti lembur gitu. Tapi dia ada obsesi nggak di situ? Sebenarnya bukan obsesi ya, lebih kepada ada tuntutan kerjaan yang harus diselesaikan dan dasarnya tadi banyak orang yang workaholic itu bagian kehidupannya itu adanya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu, sehingga dia mengkompensasi, mengalihkan pikirannya ke pekerjaan. Ya, jadi beda apa ya mekanismenya gitu, Ibu Umi. Iya. Baik, terima kasih Bu Nani. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Bu Umi, Bu Nani, dan Mbak Priska. Teman-teman masih akan ada pertanyaan? Kalau masih, monggo silakan, kita masih punya waktu 15-an menit. Kalau enggak, saya sedikit ini mau mancing peserta saja ini. Ini kan kalau nggak salah di penelitiannya Mbak Priska ini sebetulnya konstruknya bukan workaholic kan, tetapi partisipannya workaholic, bukan begitu ya? Padahal sebetulnya yang kita kaji di sini adalah trauma masa kecil dibandingkan dengan
perannya itu ya, hubungan antara trauma masa kecil dengan self esteem kan gitu ya, Mbak Priska ya. Iya, betul. Pada apa namanya partisipan yang workaholic. Nah, ternyata hubungannya itu kan negatif gitu ya. Nah, justru yang pertama menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan para profesional yang workaholic? Jangan-jangan hasilnya juga sama ini. Workaholic dan nggak workaholic sama saja hasilnya, bahwa trauma masa lalu berpengaruh negatif signifikan terhadap self esteem. Gitu Mbak Priska. Atau dari jurnal, artikel-artikel, gimana Mbak Priska? Itu satu. Yang kedua, apa sih sebetulnya melatar belakangi? Kenapa kok yang menjadi fenomena di sini itu adalah self esteem pada workaholic? Padahal kalau menurut hemat saya, rasa-rasanya gitu ya, ini baru asumsi saya, nggak banyak orang-orang di Indonesia itu yang workaholic. Nah, itu ditandai dengan Mbak Priska tadi, susah sekali cari partisipan yang workaholic. Kok kita ngutak-atik itu sih? Nah, itu terkait dengan signifikansi penelitiannya, Mbak Priska. Itu aja sih, barangkali bisa sharing kepada kita, karena tidak ada pertanyaan nih Mbak Priska, jadi saya yang nanya untuk mancing. Silakan. Oke, jadi pertanyaannya lebih kayak kenapa sih mesti godok-godok orang yang workaholic kayak gitu ya maksudnya Pak ya? Iya. Gitu ya. Iya. Sejujurnya sih ya Pak ya, ini kaitannya soalnya, jadi kalau misalnya ini sih karena masalah alasan pribadi sih kalau ini sih jatuhnya kayak, saya memang kalau misalnya ini sharing aja ya, saya juga ada kenal gitu kan salah satu teman saya yang kayaknya saya ngeliat kok cara dia pikir kok begini ya gitu, maksudnya kenapa yang dia pikirin tuh kok kerja terus ya yang kayak gitu-gitu kan. Dan memang karena dia itu salah satu teman dekat saya, jadi saya juga tahu nih kalau latar belakangnya dia itu memang ada hubungannya sama pengabaian gitu dari orang tuanya gitu kan. Dan karena teman dekat gitu kan, jadi memang jatuhnya saya terinspirasi dari dia gitu sih Pak. Kalau misalnya saya boleh, itu maksudnya kayak lebih kayak pengen ke pemahaman seputar tentang workaholic dan segala macam gitu. Jadi kenapa saya godok-godok ya ke arah sana lebih kayak karena alasan personal gitu sih Pak. Kalau dari saya sendiri, makanya saya tertarik, saya membaca lebih dalam gitu. Terus saya ngeliat juga kebetulan, oh orang yang workaholic ternyata penelitiannya juga di Indonesia ternyata pun juga masih sedikit gitu kan. Istilahnya ya. Seperti itu sih. Oke. Gitu. Baik. Yang itu tadi Mbak, ada nggak kalau orang yang tidak workaholic, barangkali pernah nggak waktu tahu atau Bu Nani, itu hubungan antara trauma masa kecil dengan self esteem-nya bagaimana? Ada berpengaruh nggak di situ tuh? Kalau nggak, ini barangkali teman-teman lain menjadi insight, wah ini Mbak Priska diteliti antara trauma masa kecil dengan self esteem pada workaholic. Sekarang kalau pada profesional saja misalnya gitu loh, barangkali itu menjadi profesionalnya doang gitu ya. Iya. Iya. Nah itu kalau misalnya memang kan cukup banyak juga ya orang istilahnya ya, mungkin penelitian tentang trauma self esteemnya masing-masing, tapi dengan individu-individu yang berbeda gitu kan. Iya. Karena kebetulan saya ini kaitannya sama yang orang yang workaholic, jadi yang saya sortir itu cuma orang-orang workaholic aja gitu Pak jatuhnya. Yang saya bisa pakai datanya gitu sih Pak, kalau dari saya. Gitu, untuk bisa dijadiin bahan penelitiannya. Belum ngeliatin perbedaan kalau yang dia non workaholic. Yang nggak workaholic gitu. Oke, baik, terima kasih. Bu Nani, ada tambahan nggak Bu? Barangkali pengalaman Ibu atau ada pengetahuan yang pernah disampaikan kepada kita ini, ada nggak penelitian terkait dengan trauma masa kecil dibandingkan dengan self esteem yang bukan pada workaholic tadi yang Mbak Priska? Mana ya? Kayaknya sih jauh ini memang kalau untuk trauma itu terkait dengan self esteem. Tapi karena yang workaholic profesional ini saya memang susah sih ya Priska ya. Waktu kita ngebahas tesis ini juga saya obrak-abrik, Priska ini kurang gitu, penelitian yang sebelumnya memang jarang gitu. Ya, jadi mungkin ini yang menjadi penelitian ini novel gitu ya, sesuatu yang baru karena memang ini tuh jarang. Biasanya kan orang secara umum meneliti ya trauma dan self esteem populasi umum ya, apakah pada dewasa gitu ya. Nah, tapi ini pada workaholic memang
minim sekali. Itu yang menjadi kesusahan waktu saya Novelty-nya, ngebimbing iya. Priska nih. Ini yang menjadi pertanyaanku, ini kurang. Dianya juga udah kayaknya give up gitu. Saya kasih coretan melulu gitu. Kayaknya stres juga dibimbing saya. Mudah-mudahan nggak jadi wahlolik Mbak Priska gara-gara Bu Nani coret-coret terus ya. Oh ya. Eh, Gitu. Tapi baik. yang jelas sih kalau tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan, ada satu hal yang mungkin perlu ditekankan, apakah orang yang workaholic itu kerjaannya produktif atau tidak? Ya. Tentu saja tidak. Karena kita tidak memberikan ruang untuk otak kita, tubuh kita ini istirahat. Kalau orang kurang istirahat, bagaimana mereka bisa bekerja secara produktif? Ya, mereka nggak bisa memunculkan ide baru, nggak bisa fokus, sehingga menghasilkan produktivitas yang buruk itu sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa semakin banyak jam kerja, maka semakin banyak yang diselesaikan. Sebenarnya justru semakin banyak yang tidak diselesaikan. Karena ketika kita memberikan ruang tubuh kita untuk beristirahat, maka itu seperti baterai habis dicas. Ketika kita mulai kerja, maka kerja kita akan menjadi lebih produktif. Karena pikiran kita itu sudah beristirahat, energi kita kembali gitu. Timbang orang yang terus-terusan memforsir dirinya karena menyelesaikan pekerjaan, itu justru yang tidak efektif. Kalau dulu pengalaman saya sih, ini orang-orang Belanda itu kan sebenarnya kita lihat, wah semuanya researcher gitu, peneliti gitu ya. Mereka banyak memproduksi tulisan-tulisan publikasi yang banyak gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari pola kerjanya, ketika jam 12 teng, mereka akan keliling ruangan untuk mengajak rekan-rekannya makan siang. Dan makannya itu tidak di tempat kerja, tapi di kantin. Yuk kita makan yuk, makan. Itu sebagai time out, sebagai waktu istirahat, break. Nah, makan bareng-bareng, ngobrol, ada yang bawa makanan. Kalau di sana ya, kebanyakan orang bawa makanan sendiri, karena memang ya ngirit gitu. Kenal ngiritnya gitu ya. Kalau saya bawa makanan soto ayam, nasi goreng, mereka cuman wah gitu. Nah, istirahat 1 jam, mereka komitmen. Kalau kita udah istirahat, habis itu ngobrol ngalor ngidul sampai jam 2, jam 3 gitu. Tapi enggak, mereka tuh strict konsisten. Makan jam 12 ke kantin, jam 1, yuk udah selesai semua, yuk kita balik kerja. Nah justru itu yang membuat kerja menjadi lebih produktif. Karena ada jeda waktu untuk beristirahat, walaupun itu 1 jam. Jam 4, mereka istirahat, pulang gitu. Jadi kalau dilihat cara kerjanya, jam 8 pagi itu tidak ada orang sama sekali di tempat kerja. Karena mereka mulai bekerja mulai dari jam 9, jam 10. Jam 12 istirahat. Jam 1 mulai kerja lagi, jam 4 pulang. Jam 5 sepi. Ya. Nah, itu mungkin yang membuat mereka lebih produktif karena mampu untuk memanage tadi ya, memanage waktu untuk bekerja dan beristirahat. Itu tambahan saya, Pak Made. Baik, terima kasih Bu Nani. Kalau kita beberapa kantor itu menganut kadang-kadang sambil makan pun masih kerja juga. Nah, itu yang tidak boleh. Iya, jadi sambil ngetik-ngetik, sambil makanannya di depan laptop, sambil makan gitu kan. Beberapa kan begitu. Tapi memang benar yang Bu Nani sebutkan tadi itu. Jadi kalau apa namanya, itu kelihatan banget di pabrik sih Bu ya. Di pabrik manufacturing yang pernah saya alami juga memang seperti itu. Cuma kan menjadi pertanyaan pada kita kan, kita kok kayaknya kerja keras tapi kok nggak maju-maju ya. Orang bule itu kayaknya lebih santai. Coba aja lihat orang bule, usia-usia 55, 60 itu jalan-jalan aja dia. Kita kayaknya masih kerja, pokoknya sepanjang masih orang itu bisa kerja terus-terusan gitu kan ya. Tapi kan negara kita kurang maju juga gitu ya. Ini terus terang itu menjadi pertanyaan saya sejak dulu, kenapa ya? Rasanya kita karena dana pensiunnya nggak bagus Pak di Indonesia. Sistem pensiunnya nggak gitu ya. bagus. Ya. Oke, baik. Karena pensiunnya barangkali kurang iurannya Bu ya. Jadi 1%, 4% itu kurang ya.
Oke, Iya. baik teman-teman, masih adakah yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, berarti kita cukupkan barangkali sampai di sini ya. Jadi kalau melihat kesimpulan dari Mbak Priska dan Bu Nani tadi, secara praktis kita lihat ya workaholic no gitu ya, work life balance yes kan gitu kan, berarti tinggal no dan yes saja ini kan ya. Jadi ada waktunya kapan kita untuk bekerja, ada waktunya kapan kita untuk bersosialisasi, ada waktunya kapan kita untuk beristirahat, ya kan? Karena apa? Karena sesuai dengan materi yang disampaikan minggu lalu oleh Pak Tommy itu terkait dengan conservation of resources theory. Ya, itu yang dijelaskan tadi Bu Nani tadi itu kan ya. Jadi kita punya baterai, dicas dulu baterainya supaya nanti akan menjadi menambah resources-nya. Nah, kira-kira itu kalau kita kaitkan dengan diskusi kita yang kemarin terkait dengan workaholic ini. Terima kasih teman-teman, Mbak Priska, terima kasih sekali lagi dan Bu Nani pencerahan pengalaman dan memberikan insight kepada teman-teman ini ya untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Baik teman-teman, ya sampai di sini diskusi kita pada malam ini dan Sis Sartinah, ada yang mau disampaikan kepada kedua narasumber kita, Sis? Oh, ini sertifikat nih kelihatan si Sartina ya. Ya, sertifikat diberikan kepada Ibu Roswiani, PhD Psikolog, sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema childhood trauma dan self-esteem pada individu workaholic. Bu Nani, silakan diterima Bu. Saya mewakili Pak Tommy yang ada di sini soalnya Bu. Baik, terima kasih. Saya terima sertifikatnya. Terima kasih Bu Nani. Yang kedua adalah sertifikat disampaikan kepada Mbak Priska Eugenie, Magister Psikologi Psikolog sebagai narasumber juga pada forum diskusi ilmiah dengan tema childhood trauma dan self-esteem pada individu workaholic. Silakan Mbak Priska. Ya, terima kasih banyak. Saya terima ya. Secara virtual aja Mbak ya, Ya, saya nanti virtual. akan dikirim sama si Sartina nanti. Oke, terima kasih. Baik, si Sartina ya, boleh di-close kita waktu untuk foto bersama karena ini adalah forum diskusi kita yang urutan ke-14, jadi tinggal 2 kali lagi ya diskusi kita pada diskusi yang urutan ke-15 dan ke-16 gitu ya. Silakan si Kayak Sartina. kuliah ya, Iya, kayak kuliah Bu Nani ya. 16 kali ketemuan. Iya. Dosennya Pak Made Enggak, dosennya banyak nih dan Bu. Bu Pamela. Ini dosen paling banyak di sini nih. Iya, ya. Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, saya bantu untuk kegiatan dokumentasi kegiatan malam ini. Mohon masih ada peserta yang mau buka kameranya? Ya, saya lihat soalnya masih ada yang mau buka kamera kan? Ya, oke baik. Saya akan mulai dari halaman pertama ya. 1, 2, sebentar ada yang baru buka. Oke, ya 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Sis Sartina, Bu Rosani, terima kasih. Sekali lagi, Bu Nani dan Mbak Priska, terima kasih banyak ya atas kehadirannya, partisipasinya hari ini. Teman-teman juga terima kasih banyak, masih banyak nih 46-an yang hadir pada hari ini. Ya, selamat malam, tetap jaga kesehatan, hati-hati jangan sampai Terima workaholic kasih. ya. Terima kasih. Ya, Selamat malam. ini kita udah workaholic nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Made, Terima Bu kasih Nani, Terima Mbak kasih, Priska, Prof. Mara, terima kasih, Prof. Sama-sama, Pak Ibu Antoro, Umi. Mbak Mega Sanviko. Di meetingnya ya Pak. Bu. Baik, terima kasih. 1, 2, 3.